Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Salma Risanangta dan teman saya Hanifah Tias Mawarni. Di sini kami dari kelompok 11 akan membahas tentang manajemen akreditasi di bidang pendidikan, yang merupakan tugas dari mata kuliah manajemen pendidikan, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan dan diampu oleh Bapak Ian Sofian SPD MA. Rumusan masalah yang akan kami bahas adalah mengenai yang pertama, apa pengertian dari manajemen akreditasi di bidang pendidikan. Kedua, bagaimana tahapan-tahapan melakukan manajemen akreditasi. Ketiga, bagaimanakah manajemen akreditasi di lembaga pendidikan anak usia dini. Yang pertama, pengertian manajemen akreditasi di bidang pendidikan. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya adalah mengatur. Pada dasarnya, manajemen merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian tujuan. Kemudian, yang dimaksud dengan akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan atau bidang lainnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Ketika dilakukan pengawasan dan evaluasi, tujuannya yaitu adalah supaya mendapatkan pemetaan terhadap sebuah mutu atau kualitas. Maka pemerintah atau lembaga serta lembaga mandiri yang ditunjuk dan mempunyai kewenangan untuk menentukan kelayakan atau program berdasarkan pada aturan dan standar yang sudah ditetapkan. Nah, dalam proses pelaksanaan akreditasi di sekolah, maka lembaga Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah atau biasa disingkat dengan BAN SM lah yang akan mengawasi atau mengevaluasi satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam melaksanakan proses akreditasi, satuan pendidikan harus mengacu dan berpedoman pada 8 standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan, yaitu yang pertama pada standar isi, 2 standar proses, 3 standar kompetensi lulusan, 4 standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5 standar sarana dan prasarana, 6 standar pengelolaan, 7 standar pembiayaan, dan yang ke-8 standar pengelolaan. Kemudian, pengertian dari manajemen akreditasi khususnya di bidang pendidikan adalah sebuah langkah dari satuan pendidikan untuk melakukan pengelolaan dalam usaha meningkatkan kualitas akreditasi dari satuan pendidikan tersebut, sehingga nantinya pelaksanaan akreditasinya dapat berlangsung dengan baik dan dapat menggambarkan mutu atau kualitas. Selanjutnya, tahapan-tahapan manajemen akreditasi. Akreditasi dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut. Pertama, mengajukan permohonan dan mengisi evaluasi diri satuan atau biasa disingkat dengan EDS melalui Sispena. Urutannya, mengisi permohonan, mengisi syarat umum dan khusus, mengisi PPA, unggah dokumen PPA, lalu update data dalam Dapodik. Kedua, pemeriksaan kelayakan permohonan akreditasi atau PKPA, program dan atau satuan, yaitu dengan melakukan verifikasi dan mengecek kesesuaian dokumen yang dilampirkan dengan yang harusnya dimintakan. Lalu menghubungi asesi agar melengkapi dokumen yang sesuai dengan tuntutan indikator, dan melakukan penilaian semua indikator PPA pada 8 standar. Ketiga, visitasi, yaitu dengan penilaian dilakukan oleh 2 asesor, penilaian kinerja pembelajaran atau performance, dan pembuatan catatan kinerja satuan. Keempat, validasi dan verifikasi. Urutannya validasi oleh asesor validasi, validasi dan verifikasi hasil penilaian kinerja pembelajaran asesor A, B, kelompok, dan pembuatan penjelasan hasil akreditasi. Lalu yang kelima, pleno penetapan hasil akreditasi BAN PAUD dan PNF, pembuatan SK akreditasi, dan sertifikat akreditasi. Urutannya, status akreditasi ditetapkan, lalu penjelasan hasil akreditasi disertakan, e-sertifikat ditandatangani dan dicetak secara elektronik. Selanjutnya, manajemen akreditasi di lembaga pendidikan anak usia dini.
Manajemen PAUD memiliki pengertian sebagai upaya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian yang dilakukan oleh seorang kepala atau pengelola PAUD dengan melibatkan semua sumber daya yang ada di lembaga PAUD, seperti kinerja pendidik PAUD ataupun staf PAUD, supaya dapat menghasilkan anak usia dini yang bertumbuh kembang secara optimal dan siap untuk memasuki pendidikan yang selanjutnya. Selain itu, agar dapat mencapai tujuan lembaga PAUD dengan saling bekerja sama dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang dimiliki. Tujuan dilakukannya akreditasi adalah untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan program dan satuan PAUD serta pendidikan non-formal (PNF) di wilayah Republik Indonesia. Lalu, manfaat dari akreditasi adalah 1. Membangun budaya mutu secara berkelanjutan, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, regional, nasional maupun internasional. 2. Mendorong satuan PAUD dan PNF supaya selalu berusaha meningkatkan mutu program PAUD dan PNF. 3. Memanfaatkan semua informasi hasil akreditasi yang handal dan akurat sebagai umpan balik dalam usaha untuk meningkatkan kinerja satuan PAUD dan PNF. 4. Menjadi peta mutu pendidikan di suatu wilayah dan secara nasional. 5. Bisa mengakses sumber daya pendidikan dari pemerintah dan masyarakat. Persyaratan khusus PAUD. 1. Jumlah peserta didik minimal 10 anak pada tahun ajaran terakhir. Kumulatif seluruh jenis program TK, RA, BA, KB, TPA, dan SPS. 2. Memiliki minimal 1 pendidik berijazah S1 PAUD atau pendidikan atau psikologi untuk kelayanan TK, RA, atau BA. Memiliki pendidik minimal berijazah SLTA dengan sertifikat diklat PAUD untuk KB, TPA, SPS. Dengan catatan, apabila PAUD hanya memiliki pendidik yang berijazah D4 atau S1, non-kependidikan harus memiliki minimal 1 pendidikan bersertifikat diklat PAUD. Tahap-tahapan akreditasi. Yang pertama, mengajukan permohonan dan mengisi evaluasi diri satuan atau EDS melalui Sispena. 2. Pemeriksaan kelayakan permohonan akreditasi PKPA program dan atau satuan. 3. Visitasi. 4. Validasi dan verifikasi. Kelima, pleno penetapan hasil akreditasi BAN PAUD dan PNF, pembuatan SK akreditasi dan sertifikat akreditasi. Masa pemberlakuan akreditasi. Yang pertama, akreditasi di program PAUD dan PNF berlaku selama 5 tahun. Kedua, program dan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk akreditasi kembali kepada BAN PAUD dan PNF paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir. Ketiga, status tidak terakreditasi (TT) dapat mengajukan permohonan di tahun berikutnya. Terakhir, status terakreditasi C bisa mengajukan kembali 2 tahun berikutnya. Kemudian instrumen akreditasi. Instrumen akreditasi PAUD ini berjumlah 60 butir yang terdiri dari 8 standar, yaitu standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian yang terdapat di STTPA atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Lalu, yang pertama butir berstatus major, artinya butir instrumen yang wajib dipenuhi karena sangat signifikan memberi pengaruh terhadap pencapaian mutu PAUD, LKP, dan PKBM berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. 2. Butir berstatus minor, seharusnya dipenuhi karena signifikan mempengaruhi pencapaian mutu PAUD, LKP, dan PKBM berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. 3. Butir berstatus observed, artinya sebaiknya dipenuhi karena cukup signifikan mempengaruhi pencapaian mutu PAUD,
LKP, dan PKBM berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Yang kemudian selanjutnya, sistem penilaian akreditasi atau Sispena dilakukan secara online menggunakan aplikasi Sispena PAUD PNF dan dilanjut dengan melakukan pengajuan akreditasi melalui aplikasi tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.